Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, adik-adikku, serta anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita di hadapan pengadilan Allah. Juga kita berdoa, semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi perjuangan dakwah yang sedang sama-sama kita rintis. Satu perjuangan secara sadar kita jadikan sebagai pilihan yang terbaik di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Satu perjuangan yang dengannya kita rela mengerahkan seluruh potensi terbaik kita, termasuk waktu kita, masa muda kita. Untuk apa? Untuk perjuangan ini. Karena kita sudah sampai kepada satu kesadaran dan pemahaman. Suara saya didengar, Bu? Dengar jelas? Panitia, mana panitia tadi? Ta'al ya akhi. Hum la yasma'un. Kif? Lagi baterai kita lagi habis, dari lagi baterai baterainya lagi habis, dari kita beli baterai bentar. Baterai apa? Sementara. Oh ini. Sebentar lagi bentar. Tapi dengarkah? Ibu-ibu dengarkah? Kalau gitu diatasin dikit. Lagi beli baterai. Belinya di Pulau Jawa apa di Jerman? Tidak ada, Pak. Oke. Nah. Atau aku angkat saja. Nah. Satu perjuangan dengan kesadaran dan dengan pemahaman yang mendalam kita yakini sebagai jalannya para nabi dan rasul, dan kita rela berada di dalam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi perjuangan tersebut. Dan yang terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat buat kaum muslimin yang hari ini sudah memiliki dai yang cukup banyak. Ulamanya tersebar di seluruh penjuru bumi ini. Para syekh-syekhnya memenuhi semua pulau yang ada di muka bumi ini. Kalau Anda ke Saudi Arabia umroh di Masjidil Haram, Anda ngadep kiri ketemu syekh, mundur nabrak syekh, ke kanan nabrak syekh, ke kiri nabrak syekh, banyak syekh. Hafidul Qur'annya setiap tahun bisa dilahirkan hampir 1 juta hafidul Qur'an. Tapi sayang, keberadaan mereka ini belum bisa mengangkat harkat dan martabat kaum muslimin, sehingga hari ini tidak terlalu berlebihan. Kalau sebagian ulama-ulama yang lurus mengatakan umat ini sedang berada di posisinya yang paling jelek, sebagaimana yang disinyalir oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 85.
Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asaddil adab. Hina hidupnya di dunia, kalau tetap begini mati masuk ke dalam neraka. Naudzubillah min. Ulama banyak, hafidul Quran memenuhi kota-kota dan desa-desa, tapi tidak bisa menyelesaikan urusan umat. Yang diperlukan oleh umat ini adalah pemuda-pemudanya dengan ilmu yang cukup, iman yang cukup, dengan segala keberaniannya, tawakal ala Allah, menegakkan kewibawaan umat sekaligus menghancurkan kepongahan musuh-musuh Allah yang hari ini dengan segala kesombongannya berusaha untuk mengganggu kaum muslim. Semoga apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat bagi itu semua. Kemudian pada kesempatan kali ini saya wasiatkan pada diri saya juga pada Anda sekalian, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya disodori satu materi, topik yang judulnya ukhuwah Islamiyah. Bagaimana membina ukhuwah Islam? Ukhuwah Islamiyah ini mudah diucapkan tapi sulit diwujudkan. Dan ingat, hari ini kita berada di zaman fitnah. Salah satu daripada tanda fitnah tersebut, kaum muslimin berada di dalam keadaan tercerai-berai, tidak bersatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya karakter dasar daripada kaum muslimin ini bersaudara, ya. Bersatu. Maka tugas utama kalian fa aslihu baina akhawaykum. Perbaiki, jaga persaudaraan tersebut. Tidak boleh terganggu dan tidak boleh rusak. Ayat yang pertama, surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat yang amat sangat terkenal, kita semua hafal, surat 3 ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Macam mana itu? Siapa pula itu? Tes. Bisa dipakai? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kau terhadap Al-Quran, terhadap Islam, dan jangan terpecah belah. Para ulama mengartikan ayat ini, kalau seorang berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada Islam, tidak akan pernah bisa berpecah belah, pasti bersatu. Ini juga dipakai. Begitukah? Berat pula aku ini. 1, 2, 3. Bapak itu nggak apa juga? Tidak apa-apa. Oke. Nah, jelas ya. Dari dua ayat ini kita bisa mengambil satu kesimpulan, dan ini kesimpulan ulama. Sudah menjadi sunnatullah umat ini bersatu, bersaudara. Sunnatullah. Anda tahu sunnatullah ini? Nih, kalau saya lempar ini ke atas, dia akan turun ke bawah. Sunnatullah. Megang api, panas. Sunnatullah. Megang es, dingin. Sunnatullah. Makan mie Aceh enak, sunnatullah. Sunnatullah. Begitu juga persatuan. Dan Rasulullah di dalam sejarahnya selalu membina persatuan ini.
dengan hal-hal yang kelihatannya remeh-temeh. Pernah pada satu waktu Rasulullah mengatakan, kalian kalau jumpa harus membaca mengucapkan salam. Beliau berfirman, bersabda, ala adulukum ala amrin idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Kalau mau aku beritahu kepada satu hal, kalau kau lakukan, kalian akan saling mencinta, akan bersatu. Sampaikan salam di antara kalian. Para sahabat kalau ketemu, assalamualaikum. Kalau ketemu, assalamualaikum. Kalau mereka naik kuda atau naik onta, gandengan, kemudian ada pohon yang memisahkan mereka, mereka terpisah hanya beberapa menit, ketemu lagi, assalamualaikum. Ada seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud, miskin. Setiap pagi ke pasar, ditanya oleh teman-temannya, ya Ibnu Mas'ud, ada apa kau ke pasar? Mau beli apa? Kau miskin, tak punya juga kau toko di pasar. Mau apa kau ke pasar? Setiap pagi ke pasar. Apa dia? Saya mau ketemu dengan orang sepasar untuk mengucapkan assalamualaikum. Ada penjual durian, assalamualaikum. Ada yang jual mie ayam, assalamualaikum. Ada yang jual lontong sayur, assalamualaikum. Keliling assalamualaikum setiap hari. Kenapa? Supaya bisa muncul persatuan. Fa aslihu baina akhawaikum. Kadang Rasulullah mengatakan kalau kalian sholat yang rapat. Supaya apa? Supaya tidak berpecah belah kalian. Jadi orientasinya kepada persatuan, persaudaraan, ukhuwah. Pernah pada satu waktu malam-malam Rasulullah jalan sama istrinya, berpapasan dengan seorang sahabat di malam yang gelap gulita. Setelah sahabat itu melewati Rasulullah, dipanggil oleh Rasulullah, ta'ali ahi ta'al. Ada apa ya Rasulullah? Saya harus beritahu kau, wanita yang kugandeng ini, beritahu. Kenapa? Aku khawatir nanti kau punya prasangka negatif masuk ke dalam pikiran dan hatimu, akhirnya menyebabkan kita tidak bisa bersatu lagi. Maka aku beritahu, ini istriku, bukan orang lain. Fa aslihu baina akhawaikum, bersatu. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, Anda harus tahu satu sunnatullah yang tidak pernah difahami oleh kebanyakan kaum muslimin kecuali sedikit, dan yang paling ditakuti oleh orang kafir. Apa itu? Umat Islam pasti bersaudara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 9 ayat 71. Kalian catat. Sudah tiba saatnya buat aktivis muslim hari ini tidak mengandalkan semangat saja, tapi harus pakai ilmu. Kalau ada pengajian, catat ayat yang sudah dicatat, nanti malam dibaca 70 kali, dihafalkan, masuk ke dalam dada. Malam ini tidak usah megang HP dulu, hafalkan semua ayat yang saya sampaikan hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 9 ayat 71. Apa kata Allah? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Coba lihat, orang mukmin laki, mukmin perempuan itu satu dengan yang lain, bersatu, bahkan sudah sampai kepada puncak persatuan. Apa itu? Saling melindungi. Dengan keadaan seperti itu, mereka mampu melakukan fungsinya yang paling utama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amal ma'ruf nahi munkar. Kenapa hari ini di pemukiman kaum muslimin ada lokalisasi? Di depan SDIT ada penjual khamar. Di belakang pondok pesantren ada bandar judi togel. Di blok perumahan kaum muslimin ada LGBT, karena amal ma'ruf nahi munkar tumpul. Apa sebabnya tumpul? Tak ada persatuan antar kaum muslimin.
Hari ini umat ini mengalami musibah yang paling besar. Apa itu? Kemungkaran berani sampai kepada puncak keberaniannya. Untuk apa? Mengganggu semua manusia, membawa manusia kepada kehancuran dunia akhirat. Sementara ahlil haq kaum muslimin minas sakitin, membisu 1000 bahasa. Tidak berani menghadapi kebatilan. Antum tahu Nabi Ibrahim? Tadi malam saya jelaskan di masjid Al-Jihad. Nabi Ibrahim ini di awal dakwanya, bahkan dakwah yang pertama kali, mengeluarkan satu deklarasi yang sangat berani. Apa kata Nabi Ibrahim? Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha abadan hatta tu'minu billah. Lah, orang kafir, tokoh kemusyrikan, ahli batil, ahli maksiat, penguasa yang zalim, saksikanlah, mulai hari ini aku berlepas dari diri daripada seluruh kebatilan yang kalian buat, dan kalian semuanya tidak ada hubungan aku dengan kau kecuali kebencian dan permusuhan selama-lamanya sampai kau beriman. Kalau kau tidak beriman, aku benci sama kau. Kebatilan langsung ciut-ciut, hilang dan hancur. Tapi apa yang terjadi hari ini? Apa yang terjadi? Kebatilan berada di puncak kesombongannya. Coba lihat kemarin, ya, masjid tidak mengganggu siapapun yang ada di sekitarnya. Bahkan suara adzan itu bagus buat semua manusia, termasuk orang kafir. Dihancurkan oleh manusia-manusia yang tidak punya akal dan hati. Kaum muslimin minas sakitin, membisu 1000 bahasa. Walaupun setelah itu mulai bereaksi, tapi terlambat. Maka Ikhwan Fiddin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan kepada anda semuanya, karakter dasar kaum muslimin adalah bersatu. Nih, saya akan sampaikan satu ayat. Catat baik-baik ayat ini. Surah 8 ayat 73. Kita ngaji ini bukan membakar semangat. Semangat anda sudah ada di puncak. Buktinya anda aktivis muslim. Kalau ada suara takbir, anda akan bergerak. Anda tidak hidup kecuali mencari ridha Allah, karena anda punya semangat iman. Tapi ingat, tidak cukup semangat saja, tapi harus ada ilmu. Para sahabat, saya mengambil satu kesimpulan dari sejarah para sahabat, dan ini kesimpulan ulama tentunya. Mereka ini tidak ada yang tidak memahami ayat Al-Quran. Walaupun kadang pemahaman mereka satu dengan yang lain nggak sama. Ada yang faham betul, ada yang kurang. Tapi satu ayat, mungkin ada di antara mereka tidak hafal Quran, mungkin. Tetapi pada saat satu ayat itu mereka fahami, memenuhi dada mereka. Itulah sahabat. Kita juga harus begitu, nggak cukup semangat. Oleh karena itu mulai sekarang kalau ada pengajian catat. Nih, surat 7, surat 8 ayat 73, apa kata Allah? Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun kabir. Serius ini? Ustaz, kok serius sekali? Serius. Hidup ini serius. Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kalian menyangka akan dibiarkan oleh Allah setelah mengatakan beriman tidak diuji? Diuji, karena hidup ini serius.
Allah ingin tahu siapa yang minal kadibin dan mana yang minas sodikin. Benar imannya, dusta imannya, sodik. Rata-rata sahabat jalil itu sodik. Apa itu sodik? Suara mulutnya sama dengan hatinya, perkataannya sama dengan amalannya, sodik. Tadi malam saya buat satu cerita lucu. Mereka tertawa, tapi di dalam cerita ini ada pelajaran yang sangat dahsyat. Ada seorang tabi'in, saya lupa namanya. Mungkin baru saja makan mie Aceh jadi lupa. Kemudian setelah itu makan durian uco. Nih, dia iktikaf di Masjidil Haram 1 bulan. Ada juga ahli sejarah mengatakan iktikaf 1 tahun. Selama iktikaf di Masjidil Haram, dia tidak melakukan 4 hal. Ajib. Yang pertama, tidak pernah berbicara selama 1 bulan. Yang kedua, tidak pernah tidur di malam hari. Ajib. Yang ketiga, tidak pernah selonjor. Tahu selonjor? Banyak maaf, selonjor ini macam beginilah. Tahu gak orang sini? Dan yang ketiga, tidak pernah bersandar. Ajib. Datang temannya, "Syekh, macam mana pula kau tidak berselonjor 1 bulan? Beda dengan kami, 5 menit tidak selonjor, pegel pinggang kami. Apa kehebatan kau?" Sambil menangis dia berkata, "Alimallahu sidqa batini fa'ani ala dhahri." Masya Allah, Allah mengetahui kejujuran batinku, hatiku. Akhirnya Allah menolong aku di dalam dohirku, fisikku. Aku mampu melakukan ibadah berapapun beratnya. Kenapa? Allah mengetahui sidqa, kejujuran daripada hatiku. Sahabat rata-rata seperti itu. Allah ingin tahu, kau ini sodek apa kadib? Baru saja ada isu radikal. Biasanya pakai cadar, sama suami dibilang, istri kalau bahasa sini apa? Istriku. Ya istri juga. Bahasa Medan bukan bahasa Indonesia lah. Bini. Macam bahasa Betawi. Biniku, kau buka itu cadarmu, bini. Loh, ini kan syariat Allah. Biniku, nanti dikatakan radikal. Radikalem. Kau ini muslim macam apa? Tidak sodek, tapi kadep. Jangankan satu orang mengatakan radikal, seluruh manusia di muka bumi ini mengatakan radikal. Sekali hijab menempel di mukaku tidak akan lepas, kecuali tukang memandikan mayatku melepas untuk kemudian mengafani aku dan memasukkan aku di kuburan untuk ketemu dengan Al-Khaliq, penciptaku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu muslim yang sodik. Anda mau tahu contoh muslim yang sodik ini? Banyak ibu-ibu ini. Ibu-ibu bertanya, "Ustaz, macam mana pula Ustaz wanita yang militan, wanita muslimah? Kasih contoh Ustaz." Tak usah jauh-jauh, buka Al-Quran. Di Al-Quran jelaskan. Nih, tulis ibu-ibu, surat 28 suratul Qasas ayat 6. Allah ayat 6 apa ayat 7 ya? Coba baca saya. Macam ayat 7 lah. Wa auhayna ila ummi Musa. Ya, surat 6 apa? Ayat 6 apa 7? 7. Surat 28 ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idha hifti alaihi fa alqihi fil yam wala takhafi wala
tahzani inna radduhu ilaik wa jailuhu minal mursalin. Masya Allah, ini wanita istimewa. Cuman sayang, wanita istimewa ini dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Kedudukannya di hati para muslimah digantikan oleh para selebritis. Dialah ibu daripada manusia yang agung di muka bumi ini, ibu daripada Nabi Musa, tokoh dari 3 agama besar, Islam, Kristen, Yahudi, pemimpin pergerakan perbudakan terbesar di muka bumi ini, Nabi Musa. Pada saat itu Fir'aun berkuasa. Fir'aun mengeluarkan satu ultimatum, barang siapa yang melahirkan anak laki-laki, bawa ke istana untuk dipotong lehernya. Kalau ibu bapak suami istri punya anak laki-laki tidak disetor ke istana, ketahuan anaknya, bapaknya, ibunya dibunuh semuanya oleh Firaun. Rupanya ibu Nabi Musa melahirkan anak lelaki, yaitu Nabi Musa. Mau dibawa ke istana untuk dipotong, kata Allah, la an ardi'i, jangan kau bawa, terus susuin. Disusuin berarti kematian, ya Allah, buat aku, suamiku dan anak tercinta. Naam, lakukan perintahku. Dilakukan. Waktu menyusui dalam keadaan gemetar, maka Allah mengatakan, hambaku, aku akan berikan kepada kau alternatif yang kedua. Apa itu? Kalau kau gemetar dengan menyusuin anakmu, khawatir dibunuh oleh Fir'aun, ada alternatif yang kedua. Apa itu? Lemparkan anakmu di sungai Nil. Sungai Nil loh ini, bukan sungai apa di sini? Sungai Mencirim. Sungai Mencirim. Mencirim, bukan sungai Mencirim. Kecil. Sungai Nil. Saya pernah duduk di satu tepi sungai Nil. Saya lihat non jauh ke sana, lebarnya itu masuk, bukan panjang, lebarnya itu ratusan meter. Ibu Nabi Musa tahu kalau dia besar, lahir, matinya pun di tepi sungai Nil. Kalau anaknya dimasukkan sungai Nil, hancur berkeping-keping. Sekali nyemplung, seketika itu akan mati. Tapi karena dia punya sifat sikoh kepada Allah, dilempar anaknya. Setelah itu Allah mengatakan apa? Tak usah takut, nanti aku akan kembalikan anakmu, bukan sekedar sehat, bukan sekedar hidup sehat, bukan sekedar sehat menjadi rasul, bukan sekedar rasul mengalahkan Fir'aun, bukan sekedar mengalahkan Fir'aun. Fir'aun akan berada di bawah telapak kaki kekuasaan anakmu. Ibunya percaya. Kenapa? Inilah wanita yang istimewa, wanita radikal. Saya buka kamus Arab Indonesia, ternyata radikal itu artinya positif. Radikal itu apa? Kembali kepada ajaran Islam yang paling mendasar, positif. Tidak ada nabi dan rasul kecuali radikal. Istri ibu Nabi Musa ini punya sifat asyikoh, yakin terhadap Allah, yakin pertolongan Allah, yakin pertolongan Allah pasti datang dan sudah dekat. Ikhwanufiddin rahimakumullah. Oke, kembali kepada ayat tadi. Allah berfirman, orang-orang kafir. Ayat surat berapa tadi? Surat 8 ayat 73. Orang-orang kafir akan berada di puncak kekuasaannya. Persatuannya di puncak, saling melindungi. Di puncak persatuan, saling melindungi. Kalau kau tidak melakukan hal seperti itu, maka akan timbul fitnah besar di muka bumi ini, kehancuran besar di muka bumi ini. Yang namanya Protestan dan Katolik sepanjang sejarah bermusuhan. Mereka perang besar, tapi hari ini atas nama menghadapi kaum muslimin mereka bersatu.
yang namanya komunis Cina dan komunis Soviet sepanjang sejarah bermusuhan, tapi hari ini atas nama menghadapi kaum muslimin mereka bersatu. Contohnya mana? Di Sam, peperangan di Sam. Mereka bersatu. Kalau kau tidak lakukan persatuan, akan timbul fitnah besar. Maka Ikhwan fillah rahimakumullah, sekali lagi saya ingin mengatakan kepada Anda, karakter dasar kaum muslimin adalah persatuan. Kenapa hal ini saya ulang-ulang? Hari ini kita hidup di zaman muskil. Apa tandanya? Kaum muslimin bertikai satu dengan yang lain. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Satu masjid dengan satu masjid yang lain tak bisa ketemu. Satu aliran pemikiran dengan aliran pemikir yang lain tak bisa jumpa. Satu toko dengan toko yang lain saling menghujat. Buktinya mana Ustadz? Kau lihat itu YouTube. Datang seorang Ustadz mengatakan, hati-hati Wahabi. Bahaya. Bukan hanya Wahabi, sampai kepada tokonya Ibnu Taimiyah dicelah. Padahal Ibnu Taimiyah ulama yang lurus. Datang lagi yang lain, hati-hati terhadap Asy'ari. Bahkan syekhnya, Syekh Asy'ari dicelah. Ada apa kalian ini? Kenapa kalian ini? Kalian memusuhi kawan sendiri, melupakan musuh yang sebenarnya, orang kafir yang setiap hari di balik bangunan mewah, di ibu kota negara, di gedung yang mewah, di luar, di ruangan VVIP, meneliti dari detik ke detik sampai sejauh mana perpecahan di antara kalian. Setiap ada perpecahan, mereka pesta pora. Ajib. Ada lagi satu orang mengatakan, tidak usah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya? Apa? Bukan Allahumma sholli ala Muhammad, Sayyidina Muhammad. Yang mengucapkan Sayyidina marah. Ayo kita siap perang. Ada apa kalian ini? Urusan Sayyidina zaman dulu sudah jadi perbedaan pendapat dan dibiarkan oleh mereka. Yang mau mengikuti, yang pakai tidak apa-apa, tidak pakai tidak apa-apa. Tapi persatuan dibina. Ada lagi datang satu orang mengatakan tidak boleh cium tangan kiai. Ada lagi mengatakan cium tangan kiai itu utama. Bahkan guru atau kiai lebih utama daripada orang tuamu. Karena orang tuamu menurunkan kau dari jana ke bumi lewat kelahiran, tapi kiai mengangkat kau dari bumi ke jana dengan ilmu. Cium tangannya. Ada yang mengatakan tak boleh. Bentrok satu sama lain. Ada apa kalian ini? Terlalu banyak makan durian kah? Ini muskilah. Saya kebetulan pemerhati dunia Islam, karena saya di samping sebagai dai juga mengikuti perkembangan dakwah dan berusaha untuk mencari ada masalah apa pada dakwah. Kemudian kita mencari solusinya. Dan masalah yang paling serius, perpecahan di antara aktivis muslim hari ini terjadi. Ada lagi, mudah-mudahan tidak terjadi di kota ini. Satu soft, sama-sama sholat 5 waktu, sama-sama berzikir di masjid, sama-sama buka puasa, sama-sama i'tikaf di masjid. Tapi kalau ketemu, la salam wala kalam, wala tegur wala senyum, wala sapa wala akuah. Ditanya, macam mana kau? Kenapa tidak saling salam? Ustadznya beda. Ustadz dia si fulan, ustadzku si fulan. Tidak bisa ketemu. Ajib. Terjadi gak di kota ini? Terjadi gak?
Ustaz, terjadikah? Musibah kabir. Ada lagi seorang ustaz muncul seolah-olah dia hakim. Mimbarnya seolah-olah mahkamah pengadilan. Petua-petua yang dia berikan seolah-olah vonis. Tidak ada yang selamat daripada perkataannya. Selalu dia katakan memvonis bodoh, jahil, fasik, bid'ah, fasik, kafir. Terjadikah di pulau ini? Ini potret kaum muslimin. Maka saya ingin mengatakan kepada Anda, karakter din ini berada di puncaknya, kaum muslimin bersatu. Tapi kenyataan yang terjadi berada di puncak paling bawah. Mereka tidak bersatu, kecuali sedikit yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Iya apa enggak? Ini Medan, Bung. Iya apa tidak? Ada apa ini? Mestinya kalimat kafir, malam yukaffir kafir faqad kafar. Ini kaidah usul fiqh. Pendapat ulama, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Sekarang ini kata-kata kafir diserahkan, diarahkan kepada kaum muslimin. Kafir, kafir, padahal kaum muslimin. Padahal mengkafirkan harus orang kafir. Kalau ada orang kafir tidak kita kafirkan, kita bisa jadi kafir. Tapi orang Islam dikafirkan. Menghadapi orang kafir malah tidak berani mengkafirkan. Kalau menghadapi orang kafir apa dia bilang? Non muslim. Non? Kau tinggal di mana? Di Medan. Kalau kau non Medan, ajib. Kau suka apa? Durian. Kalau kau sukanya apa? Non durian. Nggak jelas. Maka ikhwan fillah rahimakumullah. Untuk menutup acara saya ini, saya ingin memberikan satu solusi yang sangat mendasar supaya timbul persatuan. Karena persatuan umat ini mendesak. Mendesak apa? Untuk adanya satu aktivis besar yang ditunggu oleh manusia. Apa itu? Mengembalikan umat ini kepada posisinya yang mulia, menegakkan hukum Allah Subhanahu. Mendesak. Apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Nah, mari kita simak satu ayat. Tulis baik-baik. Surat Al-Hadid, surat 57 ayat 26. Adakah kawanmu juara musabaqah tilawatil Quran? Kota apa ini? Binjai ada nggak? Ada. Oke, aku anggap kau juara musabaqah. Baca ayatnya yang bagus. Surat 57 ayat 26. Mari kita dengarkan suara emas dari Ustadz Ridho. Silakan Ustaz. Ayat 26 Ustaz. Nah, suaranya Musari Rosid. Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما. Surat berapa kau itu? Ayat surat apa? Surat berapa? Ayatnya? Coba 16. Alam yakni. Oh iya, banyak maaf. Salah saya. Bentar. Bukan 26 tapi 16. Kesalahan teknis. Bismillahirrahmanirrahim.
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Naam. Ayat ini istimewa. Di dalam kitab Lubabin Nukul fi Asbabin Nuzul, Imam Suyuti memasukkan satu kisah yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Dan kisah ini diriwayatkan oleh Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, seorang ulama yang ahli di dalam Asbabun Nuzul. Pada satu waktu setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, baru saja berdakwah beberapa saat kemudian, tidak terlalu lama, masih di Mekah belum hijrah, turun ayat ini. Kenapa ayat ini turun? Karena pada saat itu Rasulullah melihat, Allah mengetahui bahwa ada kaum muslimin Islamnya santai, ya, santai, tidak serius. Turun ayat ini. Sudah diajarin tauhid masih ada, tidak semua, masih ada yang enggak serius, maka turun ayat ini. Alam ya'ni lil ladina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum. Dan ayat ini memiliki kisah-kisah yang menjadi pengiring ayat ini, bukan asbabun nuzul tapi kisah. Salah satu kisah yang terkenal, ada seorang ulama mantan preman kelas kakap, namanya Fudail bin Iyad. Itu kalau ada orang mau melakukan perjalanan bisnis ke Syam, di desa itu ada Fudail, tidak ada yang berani lewat. Ada apa? Ada Fudail, tidak jadi bisnis, ditakuti Fudail. Ratusan orang pun tidak ada yang berani dengan Fudail. Nah, pada satu malam Fudail ini ingin mencuri. Mencurilah dia di satu rumah. Waktu dia naik ke satu rumah, ternyata Sohibul Bait lagi sholat tahajud dan membaca ayat ini. Sholat tahajud kan bacanya keras. Alam ya'ni lil ladina amanu an tasha'a qulubuhum ila akhir. Apa yang terjadi? Fudail bin Iyad gemetar, menangis dia. Kemudian dia berkata, sampai kapan aku menjadi maling? Belumkah tiba saatnya buat aku untuk tobat? Jatuh dia. Di dalam jatuhnya dia sakit, di dalam sakitnya dia tobat, memperbaiki diri, belajar, jadilah ulama yang diakui oleh manhaj ahli sunnah wal jamaah sebagai ulama yang lurus. Fudail bin Iyad. Mari kita dengar ayat ini. Belumkah tiba saatnya buat orang-orang beriman untuk takut kepada Allah, untuk khusyuk berzikir kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran? Belumkah tiba saatnya buat orang-orang beriman untuk khusyuk zikir kepada Allah dan berpegang teguh kepada Al-Quran? Janganlah mereka menjadi seperti ahlil kitab. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa kasirum minhum fasik. Antum tahu ahlil kitab? Ahlul kitab zaman dulu itu beriman. Yahudi, Nasrani itu mukmin, beriman. Tetapi dalam waktu yang lama setelah mereka beriman, mereka tidak mengerjakan dua hal.
Apa yang terjadi? Faqasat qulubuhum. Hati mereka membatu seperti batu. Dan kebanyakan mereka fasikin. Fasikin itu maksiat besar sebelum kafir. Apa yang mereka tinggalkan? Antara mereka beriman sampai pada saatnya, dalam waktu yang lama mereka tidak melakukan dua hal. Apa itu? Khusyuk zikir kepada Allah, serius berpegang teguh kepada kitabnya. Kalau pada masa itu kitab Injil dan Taurat. Akhirnya apa? Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Ya ahi, saya ingin mengatakan kepada diri saya, juga buat Anda sekalian. Kenapa banyak problem yang terjadi di antara kita? Ada yang mau berjuang, tak pernah serius berjuang. Ada yang baru punya dunia sedikit, dunia menjadi besar di dalam dadanya, dia tinggalkan Islamnya. Ada yang sholat, tak pernah khusyuk. Kalau disuruh ngaji, ngaji adalah pekerjaan yang lebih berat daripada membersihkan WC, kata dia. Baru ayat yang kelima dia sudah menguap 5 kali. Ayat yang ke-10 tak jelas, ngaji apa ngorok. Disuruh iqamatuddin, malas. Yang ada di kepalanya al-fulus, wal proyek, wal tender, wal piti, seratui. Kenapa? Faqasat qulubuhum. Hatinya membatu. Kenapa? Wallahi, di dalam hidupnya sejak dia syahadat sampai hari ini tidak pernah khusyuk berzikir kepada Allah dan tidak pernah serius berpegang teguh kepada Al-Quran. Termasuk persoalan yang serius, satu dengan yang lain tidak bisa bersatu. Makin banyak ustadz yang dia pelajari, makin pecah belah dengan kawannya. Ajib. Ada situasi apapun di luar negeri menjadi sebab buat dia untuk bentrok dengan kawannya. Ada jihad di Sam, di Afghanistan, dia malah perang sama temennya. Teman sama-sama dari kota Binjai. Sebelumnya sepiring berdua, segelas berdua, kemana-mana naik motor bersama-sama. Motor kereta ya, naik kereta bersama-sama. Dompetmu, dompetku, dompetku, ya dompetku. Tetapi hanya karena ada jihad di Afghanistan, pecah. Ada kejadian jihad di Bumi Syam, pecah dengan kawannya. Ada muncul Abu Bakar al-Baghdadi, kemudian muncul Abu Aiman ad-Dawahiri, ada Mullah Muhammad Umar, ada Usama bin Laden, ada siapapun di luar. Bukan menambah persatuan dia dengan kawannya, tapi bentrok. Ada apa kalian ini? Ada apa kalian ini? Di bumi yang lain kaum muslimin bersatu menghadapi musuhnya. Kau dengan kawanmu bentrok, tidak ketemu kecuali kafir kau, jahil kau, fasik kau. Itu yang terjadi hari ini. Iya apa enggak? Ya. Saya bisa mengambil kesimpulan yang terjadi salah satu atau kedua-duanya meninggalkan dua pekerjaan. Zikir kepada Allah dengan khusyuk dan serius berpegang teguh kepada Al-Quran. Ustaz, saya mujahid. Mujahid rompi. Tahu rompi kau? Mana yang pakai rompi? Nah, Ustaz, saya mujahid. Mujahid nasid. Hafal nasib. Saya ikut berjihad, hanya share doang. Tetapi mujahidin yang berjihad dengan darah, kalian katakan salah, batil, kafir, khawarij, teroris. Kau ini macam apa?
Saya ditanya oleh seseorang, Ustadz. Tapi sebelum saya ditanya, saya akan sampaikan dulu Imam Al-Maqdisi, seorang ulama mujahid, lulusan bumi jihad Afghanistan. Ditanya oleh mujahidin di Moro, Ustadz, apa kewajiban kami terhadap Abu Aiman Ad-Dawahiri? Apa kewajiban kami terhadap Mullah Muhammad Umar, pimpinan Taliban, sebelum beliau syahid? Dan apa kewajiban kami terhadap Abu Bakar Al-Baghdadi sebelum beliau syahid? Apa jawab Al-Maqdisi? Al-Maqdisi ini guru dari mereka semua itu, atau paling tidak selevel dengan mereka semua itu. Apa jawab Al-Maqdisi? Kecuali Abu Aiman ya, Abu Aiman lebih tua. Kalian tidak punya kewajiban apa-apa terhadap mereka. Kenapa? Tempat kalian jauh, kau di Filipina, mereka di Afghanistan, mereka ada di bumi Syam. Kewajiban kalian satu, tegakkan hukum Allah di tempat kalian masing-masing. Saya ditanya, Ustadz, apa komentar Ustadz terhadap mujahidin? Mereka itu lurus apa bengkok? Aku tidak dihidupkan oleh Allah di muka bumi ini untuk mengomentari mereka. Yang aku pikirkan satu saja, aku ini lurus apa tidak? Yang menakutkan diriku, jangan-jangan aku menganggap mendapat rahmat Allah, tapi justru mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, bagaimana pendapat Ustaz? Apa kelebihannya dan kekurangannya? Kalau kau bertanya kelebihan, aku akan jawab kelebihannya. Semua punya kelebihan karena mereka mujahidin. Tapi kalau Anda bertanya keburukannya, tak layak buat aku yang lebih muda, lebih bodoh, tinggal dikelilingi oleh duren, lontong sayur, mie Aceh, mengomentari mujahidin. Tak layak, tak patut. Tapi ada teman saya berkomentar, Ustadz, sambil minum teh talua, berkomentar tentang mujahidin. Kau ambil teh talua, siram ke kepalanya. Tidak pernah ke bumi jihad mengomentari mujahidin. Macam mana pula kau? Justru lidah kau, pendapat kau, keberadaan kau menjadi the part of problem kaum muslimin, bagian daripada problem. Paham tuh? Ini persoalan kaum muslimin hari ini. Maka sekali lagi ingat baik-baik, karakter dasar seorang mukmin di puncak persatuan.